Ketika mendengar Surabaya disebutkan, tidak ada kata lain yang mampu mendeskripsikan selain kota para pahlawan, usaha hingga titik penghabisan, pengorbanan. Pengorbanan para pejuang terdahulu hingga Surabaya dan Indonesiaku merdeka dalam jiwa dan kalbu. Setiap langkah kaki yang digerakkan adalah hadiah dari perjuangan. Setiap udara yang ditarik dan dihembuskan adalah kebebasan bagi keabdian. Setiap titik yang dipandang adalah keindahan. Dan setiap tanah yang dijejak menyiratkan kata pulang yang hangat dan nyaman. Surabaya memiliki beragam tempat untuk berkunjung. Begitu banyak lokasi bagi yang mampu menenangkan sesiapa yang mendung. Sebut saja alun-alun kota, Museum Surabaya, Museum Hos Cokroaminoto, dan Tugu Pahlawan. Keempatnya membawa karakter dan ciri yang istimewa, membawa nama Surabaya pada tiap keindahannya. Kini langkahku akan membawa kita ke sana, pada tempat-tempat yang ditakdirkan untuk berada di Surabaya, menyelami interaksi di sana, juga melihat bagaimana Surabaya menyatu dengan kearifannya yang istimewa. Dan disinilah mulanya, alun-alun kota yang jadi jantung kota Surabaya. Sejauh mataku memandang, fokusku jatuh pada keramaian masyarakat sekitar, yang tegur sapa dan saling bantu dengan sesama, bagai saudara satu daerah yang seumpama satu darah. Tidak pamrih dalam memberi kasih untuk ciptakan kisah. Orang-orangnya baik, ramah, dilengkapi sapa dan senyum mereka, menjadi berkah juga sedekah. Setiap warga bebas berekspresi di sini. Fasilitas umum yang disediakan untuk saling berinteraksi, menemukan teman juga rekan berbincang, dari pagi hari hingga menuju petang. Lalu kita beralih dengan tema sejarah. Sebab, jika kita berbicara tentang sejarah, berarti berbicara tentang Surabaya. Aku ingat, Bapak negara kita dulu pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Tapi bagaimana bisa lupa, jika seluruh aspek kota adalah sejarah syahdu yang berjalan dengan mendayu. Museum Pendidikan, Museum Hos Cokroaminoto, dan Tugu Pahlawan adalah bukti nyata bahwa setiap detak Surabaya adalah hasil pengorbanan para pahlawan yang tidak bisa dilupa. Museum Pendidikan akan mengajarkan kita perihal bagaimana proses belajar terjadi dalam setiap masa, dalam setiap langkah yang dijajah, dalam setiap kondisi yang ada. Praksara hingga merdeka, bahwa dahulu belajar adalah hal mahal yang tidak bisa dimiliki siapa saja. Maka bersyukurlah bahwa kini semua sudah baik-baik saja. Hak belajar itu sudah dikantongi setiap manusia. Tua muda, lelaki wanita, semua punya hak yang sama untuk belajar dan menjadi pintar. Dan pembelajaran tidak akan terputus keberadaannya hingga akhir masa. Jika alam terkembang menjadi guru, maka setiap sudut Surabayaku adalah alam terkembang itu. Dari pendidikan kita beralih ke pergerakan. Pergerakan yang menjadi esensi penting dari kemerdekaan. Generasi muda yang dengan pemikiran kritisnya mendorong semangat juang untuk capai cita-cita Indonesia yang diidam-idamkan. Seluruhnya tersimpan dalam Museum Hos Cokroaminoto, lokasi yang dahulunya menjadi tempat bagi para pahlawan dengan latar belakang berbeda, menyatukan ideologi dan pergerakan atas nama Indonesia, menyusun rencana untuk merdeka, hingga para penerusnya, kita bisa menjadi Indonesia sepenuhnya. Nilai sejarah tersarat dan tersirat di sana, kini fungsinya menjadi jasa bagi para pahlawan yang tanpa takut membela negara. Masih berbicara tentang jasa, dibangunlah Tugu Pahlawan di pusat kota Surabaya. Tugu Pahlawan yang satu menjulang gagah bagai semangat para pahlawanku. Dirinya menjadi harta berharga di tengah perkembangan, tanda penghargaan. Syarat seluruh napas dan udaranya dengan tanda perjuangan. Kokoh berdiri di antara perubahan zaman. Bukan hanya orang tua saja, anak kecil, remaja hingga dewasa, semuanya berkunjung dan mengagumi gagahnya Tugu Pahlawan yang dipunya. Menjadi bukti bahwa selaju apapun zaman berganti, tidak ada yang melupa di mana dasar sejarah yang terkandung, di mana tujuan yang diusung, untuk saling satu dalam setiap maksud yang luhur.
Seperti itulah Surabayaku dan kearifannya, yang jika ditanya, apa yang membuatku senang di Surabaya, maka aku akan menjawabnya dengan sederhana saja. Sesederhana Surabaya membuatku mengingat segala masa lalu yang sudah ada di mana pengorbanan ada di dalamnya, masa sekarang yang sedang kucoba di mana bahagia dan suka duka melingkupinya, pun masa mendatang, tempat segala cita-cita. Surabaya adalah kota yang jika aku menjauh darinya, akan kurindu sepanjang masa, yang jika aku harus meninggalkannya sebentar saja, aku akan balik lebih cepat dan berada di sana dalam jangka yang lama. Surabaya bagiku adalah rumah pulang, yang terasnya luas dan nyaman, ruang tamunya syarat dengan penerimaan, tidak memandang siapa dan bagaimana, tidak memandang apa ras, warna kulit, agama dan bahasanya, semua dipeluk dan dekap dengan lapang. Dapurnya mengepul mencipta cita rasa yang belum ada di kota lainnya, menghidangkan seluruh kasih sayang yang ia punya. Surabaya bukan hanya kota dengan sejarah, lebih dari itu. Ia hidup dengan napas perjuangan, dengan semangat pembelajaran, juga keramahan yang dimiliki masyarakatnya dalam keseharian. Surabaya bukan hanya kota, tetapi juga bentuk cita-cita dengan harapan yang bijaksana. Kini langkahku terus berjalan. Eksplorasi tempat Surabaya yang menyimpan banyak kenang bukan hanya bagi Indonesia, tetapi untuk diriku juga. Tempat di mana aku temukan banyak cinta, banyak bahagia, banyak suka pula duka, banyak cerita yang dituliskan dan dieja, serta banyak hal yang bisa disyukuri keberadaannya. Terima kasih Surabaya. Denganmu, ku punya satu lagi alasan untuk tetap berjalan, menikmati kehidupan dalam kebijaksanaan.